terkait dengan bagaimana untuk bisa kita sambangi atau jemput bola di setiap titik-titik yang menunggak. Begitu. Ini kan bentuk tunggakan atau piutang dari wajib pajak yang ada Ternate ini kan sudah makan tahun, bertahun-tahun. Nah, ini yang menjadi fokus saya dan jajaran di triwulan keempat ini untuk bagaimana bisa kita mendongkrak ini. 1 bulan yang lalu kembali beliau memberikan amanah kepercayaan untuk saya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. Ini amanah yang perlu dijaga untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian untuk pembangunan daerah tercinta ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang di Delangi Podcast. Kali ini kita akan membaca fakta dan merayakan warna. Bersama saya Faisal Bian dan rekan saya Magfir Amir. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang begitu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mokhtar Hastim. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Ya. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi keseharian ini apa yang Abang lakukan nih? Ya, seharian ini tetap pada pelaksanaan rutinitas tugas-tugas kantor. Tugas-tugas kantor. Ya. Ya, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Delangi yang di rumah bahwa kali ini kita kedatangan bintang tamu Pak Mokhtar Hastim. Beliau merupakan Kepala BP2RD Kota Ternate, Badan Pengelolaan Pajak ya Pak, dan Retribusi Daerah. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Pajaknya Kota Ternate seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut kepada bagaimana rencana karir Bapak ke depan, kira-kira Bapak bisa ceritakan sedikit tentang latar pendidikan Bapak waktu S1-nya atau waktu kuliah dari SMA-nya di mana? Bisa diceritakan kepada teman-teman Delangi yang ada di rumah begitu, Pak. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Delangi. Alhamdulillah malam ini saya sudah bisa hadir bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Delangi, dan satu bentuk kebanggaan, satu bentuk kesyukuran saya bisa hadir sehingga mungkin apa yang pernah dilewati dan akan nantinya direncanakan untuk dibuat dalam proses perjalanan saya saat ini dan nanti bisa dihadirkan di sini sehingga sebagai bahan informasi dan juga bahan-bahan masukan untuk saya juga bisa saya dapatkan melalui kehadiran bersama dengan keluarga besar Delangi ini. Jadi saya memulai dari TK Bayangkari. TK Bayangkari itu posisinya sampai sekarang itu masih aktif, tepatnya ada di asrama Polres Ternate. Asrama Polres. Ya. Kemudian melanjutkan juga pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Mononutu II. Setelah selesai di Mononutu II, saya melanjutkan di SMP Negeri 4 Ternate. SMP 4 Bastion ini ya? Iya, jadi di tahun saya itu SMP 4 saya dapat di 2 bangunan yang berbeda. Jadi saya mengawali itu masih di bangunan lama, tepatnya di kawasan lampu merah, traffic light Prima. Di Prima. Bangunan awal di situ saya sempat di angkatan saya itu dapat di situ. Setelah di penghujung itu di sekitar kelas 3 itu di angkatan kami lah yang meresmikan pertama untuk SMP 4 di Bastion. Angkatan tahun berapa? Tahun berapa? Jadi di SMP itu di 97. Tahun 97. Nah, kita meresmikan
SMP 4 itu ya? SMP 4 yang di Bastiong itu. Di kelas 3 selesai SMP 4, sempat agak molor sebelum melanjutkan ke SMA itu karena konflik horizontal di Maluku Utara itu pas di tahun 99 ya itu kan masuk 98 itu sudah mulai iya betul. agak sedikit tertahan di situ. Ya, molor. Terus saya lanjut ke SMA Negeri 1 Ternate. Alhamdulillah selesai dari SMA, saya melanjutkan program di S1 di Kelautan Perikanan di Universitas Muslim Indonesia Makassar. UMI. UMI Makassar. Saya lebih ke konsentrasi budidaya perairan. Perikanan ya? Ya, ke budidaya perairan. Selesai di Makassar itu 3,5 tahun. S1-nya? S1-nya 3,5 tahun. 2007, tengah 2007 itu selesai dan saya kembali ke Ternate. Kembali ke Ternate, sempat saya gabung juga dengan Universitas Muhammadiyah. Umum. Sebagai di awal itu tenaga sebagai pengajar juga. Pengajar, dosen juga. Itu waktu itu masih S1 ya? Waktu itu masih S1. S1 sudah bisa ngajar di bawah? Saya masuk, kan saat itu perikanan pertanian di Muhammadiyah itu kan gabung. Paperta. Perikanan kan masih jurusan, masih di bawah Fakultas Pertanian. Iya, pertanian. Sempat masuk ke bergabung di situ. Setelah itu saya mengikuti seleksi pegawai negeri sipil CPNS. Oh, CPNS. Berapa lama? CPNS di pemerintah kota. Berapa lama ini Pak Motor bergabung di Fakultas Pertanian, berapa lama? Setahun ada tuh. 1 tahun ya? Ada setahun di UMU, terus diterima di pemerintah kota. Saya masuk staf pada sub bagian perencanaan di Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate. Sesuai dengan basic Basic ilmuwan juga ya. Masuk di situ 2009, 2011 saya diberikan kepercayaan pemerintah kota melalui Pak Wali Kota saat itu. Saat itu saya CPNS itu masih Wali Kota Pak Samsir Andili. Oh, masih zaman Pak Samsir ya, Pak Samsir. Kemudian masuk mengawali, diberikan amanah itu di saat Pak Haji Burhan, Wali Kota Pak Haji Burhan Abdurrahman. Nah, saya memulai diberikan kepercayaan menjadi Sekretaris Lurah Mangga II. Selepas Lurah Mangga II itu saya diberikan kembali kepercayaan menjadi Lurah Mangga II. Itu tahun berapa tuh Pak? Saya Sekretaris Lurah itu di 2011. 2011, terus saya Lurah Mangga II. Dari Lurah saya Sekcam Ternate Selatan. Setelah Sekcam Ternate Selatan, saya diberikan kepercayaan juga dari Pak Wali Haji Burhan Abdurrahman menjadi Camat Ternate Selatan. Dari Camat Ternate Selatan, saya sempat masuk kembali menjadi fungsional umum 9 bulan di Dinas Perikanan. Setelah itu Pak Wali Kota Pak Tauhid memberikan kepercayaan saya sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Dari Sekretaris Dinas Perhubungan, setelah itu kembali saya mengikuti seleksi terbuka karena posisi kekosongan Dinas Perhubungan, dan kembali beliau selaku PPK memberikan amanah kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Dan setelah masuk di tahun keempat Dinas Perhubungan, 1 bulan yang lalu, kembali beliau memberikan amanah kepercayaan untuk saya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. Ini amanah yang perlu dijaga untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian untuk pembangunan daerah tercinta ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Perjalanan karir. Perjalanan karir yang luar biasa ya. Iya benar. Tadi saya dengar ini ada banyak posisi agak sedikit identik ya. Iya.
dari sekretaris lurah toh, habis naik lurah, habis sekretaris camat naik ke camat, dari sekretaris dinas naik ke kepala dinas, sekarang jabat posisi kabang. Nah itu kira-kira Kadis ini Pak Kaban tapi ya, ini teman-teman Delangi di rumah juga semua ingin tahu bagaimana perjalanan karir yang begitu panjang dan luar biasa itu, mungkin tantangannya seperti apa? Memang banyak sekali tantangan di setiap etape perjalanan yang ada ini. Kadang kalau memang di saat rilis itu terbaca, orang berpikir bahwa perjalanan ini dengan mudah akan tapi memang banyak tantangan karena Ternate ini kota terbuka, kota jasa, sehingga setiap bentuk pengabdian di etape yang saya lewati itu berbagai tantangan yang harus kita lewati. Misalnya saya masuk pada posisi sebagai sekretaris Lurah Mangga II dan Lurah Mangga II itu di tahun-tahun konflik. Nah, tahun 2000. Tahun-tahun konflik itu maksudnya di saat lagi panas-panasnya Mangga II Toboko itu. Iya, Nah, itu tantangan terbesar. Begitu. Sehingga memang di fase-fase itu memang kita melaksanakan bentuk penugasan amanah yang diberikan oleh pimpinan itu memang harus betul-betul full sepenuh hati untuk layanan dan pengabdian kepada masyarakat, terutama saat itu masyarakat yang ada di Mangga II. Sehingga kondisi yang ada, namun alhamdulillah selalu saja mendapat dukungan, selalu mendapat support dari berbagai elemen kemitraan masyarakat, bentuk-bentuk kerjasama lain, sehingga alhamdulillah sampai dengan saya meninggalkan kantor kelurahan itu dan masuk sebagai sekretaris kecamatan, itu kondisinya sudah mulai kondusif sampai dengan saat ini, dengan berbagai macam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan. Nah itu terbawa sampai saat ini, kondisinya alhamdulillah sudah kondusif. Tapi memang banyak tantangan yang memang harus kita melewati itu, sehingga ada bentuk-bentuk penilaian tersendiri dari pimpinan maupun masyarakat itu sendiri. Tapi benar juga ya, mungkin di bawah kepemimpinan Pak Kaban ini itu bisa sampai saat ini kita sudah tidak mendengar lagi konflik antara alhamdulillah kedua ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita berharap yang saat ini tinggal melanjutkan benar. tatanan kondisi yang sudah terbangun sejak saat itu sampai dengan saat ini, sehingga harapannya kondisi Kamtipmas, kondisi layanan yang ada di Mangga II maupun umumnya di Ternate Selatan itu bisa tetap terjaga. Jadi mungkin teman-teman Delangi di rumah juga tahu nih. Iya benar. Selama ini kan banyak publik yang tahu siapa sih itu yang punya peran besar yang dibalik redanya. Dibalik itu ada. Nah, ini mungkin lewat momen ini Pamotar ini juga punya peran besar. Makanya tidak salah dan tidak perlu ragu lagi dengan kapasitas beliau sekarang ini sudah memimpin kepala badan PP2RD itu. Iya, betul. Jadi itu tantangan yang lebih besar di kelurahan, di kecamatan atau kepala dinas begitu? Bagaimana tuh kalau di antara beberapa AUPD yang Bapak pimpin tadi, tantangan lebih keras di mana tuh Pak? Iya. Semua punya segmen yang beda-beda. Berbeda dengan kondisi karakteristik bidang tugas yang ada. Memang kalau kita ngurus kelurahan dan kecamatan itu memang lebih ke pelayanan full ke masyarakat. Nah, sehingga memang orang ngurus kelurahan dan kecamatan itu ngurus semua lingkup bidang. Kalau misalnya saya diberikan amanah untuk melaksanakan tusi di bidang perhubungan, ya memang bidang perhubungan saja yang saya. Tapi menjadi lurah, menjadi camat ini hampir semua bidang tugas kita laksanakan. Karena bersentuhan langsung. Karena bersentuhan langsung. Jadi tugas-tugas kebencanaan daerah itu lurah, camat tetap harus ada punya fokus dan perhatian di situ. Bentuk tugas sosial, tugas pemerintahan untuk pelayanan umum, tugas KPU-an, begitu. Jadi bahkan tugas di mengelola pajak di kelurahan
PBB ya, Iya, iya, di iya. kelurahan dan di kecamatan itu sudah kita laksanakan. Iya, betul. Semenjak masih menjadi lurah maupun camat. Jadi kalau sekarang Memang sudah objeknya memang ada di masyarakat. iya, betul. Itu sehingga PBB P2 itu fokusnya ada di pemukiman, Iya, betul. ada di masyarakat yang punya objek tanah maupun rumah Bangunannya. ataupun pajak-pajak usaha, sehingga memang hampir masing-masing dengan kondisi penugasan yang ada. Nah, sehingga memang menjadi lurah dan camat itu hampir semua bidang tugas itu kita laksanakan. Sehingga tapi itu menjadi loncatan-loncatan kita mengawali bentuk setiap penugasan dari pimpinan itu. Dan memang di kelurahan dan di kecamatan itu kita banyak belajar terkait dengan semua bentuk pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu. Kira-kira dari perjalanan Bapak yang begitu panjang, mulai dari seklur sampai sekarang kepala badan tuh, yang paling berkesan saat ini mungkin ada beberapa hal yang terkesan di hati Bapak tentang bagaimana mengelola atau mengatasi masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang menjadi pelajaran kehidupan tuh di mana tuh Pak? Ya, tadi yang saya sempat sampaikan di awal, bahwa memang masing-masing dengan segmentasinya. Yang terkesan itu alhamdulillah yang tadi saya sampaikan, di saat di kelurahan itu bisa bersama-sama dengan stakeholder yang ada itu meredam kondisi konflik Mangga Dua Toboko itu satu kepuasan tersendiri. Begitu. Itu satu kepuasan tersendiri, sehingga paling tidak saya berharap banyak bahwa di setiap teman-teman yang ada saat ini bisa melanjutkan kondisi yang sudah tertata, sudah tatanan yang ada ini sudah terbangun, tinggal dijaga, begitu. Nah, sehingga memang itu sangat berkesan dalam setiap perjalanan yang ada. Kembali masuk ke kecamatan, ya memang yang tadinya cuma melihat Mangga Dua, masuk di kecamatan Toboko juga kembali saya harus melihat, bukan cuma Mangga Dua tapi Toboko Mangga Dua, kan Toboko masuk dalam wilayah Ternate Selatan. Dan alhamdulillah di kecamatan itu hampir 6 tahun lagi-lagi saya bisa menjaga kondisi bersama dengan kemitraan, ada TNI Polri, RT RW, semua bentuk stakeholder dan kemitraan lainnya ini. Alhamdulillah sampai dengan saya meninggalkan kecamatan Ternate Selatan itu kondisinya masih tetap terjaga, aman, tertib di setiap momentum apapun. Momentum pilkada, momentum apapun yang berpotensi untuk menimbulkan konflik maupun chaos, itu alhamdulillah bisa teratasi dengan kehadiran Bapak Mohtar ini. Luar biasa, tepuk tangan. Itu yang membuat agak sedikit terkesan. Kalau di Disub, dari semua ini pengalaman di Disub ini bagaimana nih? Kegiatan maupun layanan itu, yang agak sedikit berkesan ke saya itu, saya bersama dengan seluruh jajaran struktural, seluruh staf, kita bisa mengembalikan kembali fungsi traffic light yang ada di depan Gamalama Plaza. Itu agak sedikit terkesan ke saya. Kenapa? Karena traffic light itu keberadaannya sudah kurang lebih mulai dari tahun 79 itu bentuk sarananya sudah terbangun melalui pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara saat itu. Betul. Sampai itu artinya di tahun itu para pendahulu kita itu, pemerintahan sebelumnya itu sudah berpikir bahwa pasti akan terjadi titik kesemrautan di zona itu. Betul, karena berada di pusat kota juga kan. Makanya seluruh bentuk sarana ini sudah terbangun. Nah, saya masuk, terus saya mulai bangun di tahun 2024 itu. Bayangkan di kondisi yang ada itu, saya bersama seluruh teman-teman di Disub itu harus mencari kondisi sarana yang sudah puluhan tahun itu, misalnya kondisi kabel yang ada di bawah tanah itu kan sudah diaspal berlapis. Material sudah itu harus dicari. Nah, sehingga memang dari semua tahapan pekerjaan itu berkesan, tapi pada saya
yang paling berkesan Itu traffic light. saya bisa normalkan kembali traffic light yang ada di depan Gamalama Plaza itu. Yang memang itu yang terpenting untuk selalu menjadi bahan pengingat saya bahwa semua ini kita buat insya Allah bisa untuk yang terbaik dalam pelayanan ke masyarakat. Luar biasa memang perjalanan karirnya ya. Kalau kita dengar tadi Bapak ini bisa jadi salah satu sosok inspirasi juga kepada mungkin teman-teman ASN Kota Ternate maupun provinsi, karena banyak hal inovasi-inovasi yang dilakukan. Ada terobosan-terobosan. Bahkan traffic light yang di situ saya tahu kan dari dulu tidak pernah berfungsi. Betul. Sekarang sudah kembali berfungsi itu. Itu kira-kira menurut Bapak nih, perjalanan yang begitu banyak inovasi yang Bapak lakukan, kira-kira yang paling banyak berjasa dan menginspirasi dalam perjalanan karir Bapak tuh ada nggak yang menginspirasi atau sosok siapa begitu? Karena banyak inovasi nih yang Bapak lakukan tadi. Jadi konteksnya gimana, dalam hal birokrasi atau apa? Umum lah Pak. Ya umum lah, umum. Dalam bisa juga dalam birokrasi, misalnya ada sosok yang menginspirasi Bapak siapa, ataupun mungkin dalam ruang lingkup keluarga, atau mungkin yang lebih umum. Iya, betul. Yang pasti orang tua selalu menjadi motivator utama untuk dalam pelaksanaan setiap bentuk pengembangan diri itu. Ini menjadi, karena saya ini lahir dan besar dari keluarga guru. Jadi orang tua saya itu semua dua-duanya ini guru SD. Oh, guru SD. Nah, jadi dua-duanya juga itu sampai dengan selesai pelaksanaan tugas itu sebagai kepala sekolah. Mama saya itu mengakhiri di kepala sekolah di SD Menunutu. Papa saya selesai sampai pensiun itu kepala sekolah di SD Tanah Tinggi. Oh, SD Tanah Tinggi. Nah, memang bentuk-bentuk komitmen dari sosok mereka sebagai guru inilah yang menjadi inspirasi untuk kita bagaimana sampai selesai mereka itu. Saya melihat bahwa tidak ada kata lain, yang ada hanya bagaimana memfokuskan diri untuk pelaksanaan tugas itu saja. Mengajarkan para murid dan siswa untuk bisa menjadi generasi yang lebih ini. Jadi pada prinsipnya mereka tidak ada urusan lain, ada itu hanya memang fokus betul-betul untuk pelaksanaan pengabdian tanpa batas itulah. Nah, sehingga kondisi-kondisi itulah yang menginspirasi kami, terutama saya, untuk gimana dalam pelaksanaan tugas itu saya bisa mungkin itu yang menjadi dasar-dasar kami dalam pengembangan diri. Mungkin Pak Kaban, ini orang dan teman-teman Delangi ingin tahu juga ini keseharian Pak Kaban di rumah itu setelah seharian aktivitas di kantor yang mungkin padat dan dikejar target di PAD, ya, mungkin keseharian Pak Kaban di rumah itu apa yang mungkin bisa sahabat Delangi bisa tahu gitu. Saya memastikan bahwa setelah balik di rumah itu mengecek kondisi bagaimana tugas-tugas sekolah anak-anak. Saya saat ini sudah 2 putri, 1 putra, dan 3-tiganya sudah pada usia pendidikan. Saya memastikan terkait dengan aktivitas mereka. Terus saya juga memastikan bahwa pagi sebelum saya melaksanakan aktivitas rutinitas perkantoran, saya memastikan untuk kewajiban saya untuk mengantar mereka ke sekolah masing-masing. Jadi pada umumnya lah ya. Jadi walaupun Biro punya kesibukan di kantor, tapi sosok ayah tadi tetap tidak terlepas sebagai penopang keluarga. Luar biasa. Istilah sekarang itu kan family man. Nah, kalau misalnya dalam keluarga nih kan pasti ada setiap keputusan-keputusan penting yang mungkin Bapak ambil di keluarga kan. Kira-kira ada filosofi tersendiri enggak dalam hal pengambilan keputusan? Misalnya anak mau sekolah di mana, ataupun anak ini harus ikut les di mana, itu punya filosofi tersendiri enggak di dalam keluarga begitu?
Saya lebih ke mereka, Oh, lebih lebih membiarkan. ke anak-anak, mereka lebih ingin terus lebih leluasannya kemana, bidang apa, saya lebih ke Oh, lebih mengikuti kemauan mereka ya. ya. Sehingga nanti harapannya pada prosesnya itu tidak ada hambatan karena memang itu Kemauan lahir mereka dari bentuk sendiri ya. keinginan mereka. Kalau sekarang dari 3 anak sudah masuk SD semua, Pak? Sudah, yang pertama sudah SMP, Oh, pertama sudah SMP. ya, SMP 4 juga? SMP 1. Oh, SMP 1. Kira ayahnya juga SMP 4. Jadi Alumni yang SMP 1. dua sudah masuk di tahapan SD. SD menuntut lagi? Enggak, yang kedua itu di Ali Irsyad, Oh, Al-Irsyad. Yayasan Ali Irsyad. Yang ketiga ini yang di SD Menuntut. Oh, ketiga SD Iya. menuntut. Kembali ke sekolah. Neneknya di situ ya. Iya. Ya, luar biasa memang Pak Kaban punya karir politik dan karir kehidupan ini cukup menginspirasi kepada teman-teman yang lainnya. Nah, kalau sekarang di BP2RD nih, BP2RD apa tuh bedanya antara BP2RD dan Dinas Perhubungan? Kan sama-sama menarik pajak juga tuh Pak. Iya. Nah, itu bedanya di mana tuh? Antara pengelolaan pajak retribusi sama pengelolaan pajak yang ada di perhubungan. Iya. Jadi untuk bidang layanan pelaksanaan TUSI, ya memang untuk Dinas Perhubungan itu selain ada layanan-layanan di bidang perhubungan, Disub juga diserahi terkait dengan bentuk pengelolaan PAD. Nah, yang Disub kelola secara langsung itu PAD-nya itu dalam bentuk retribusi Retribusi. parkir Oh, parkiran. maupun retribusi layanan kepelabuhanan. Layanan apa? Pelabuhan. Oh, pelabuhan. Nah, Nah, itu dua objek yang menjadi tugas utama dari Dinas Perhubungan dalam bagaimana mengoptimalkan PAD di sektor retribusi. Jadi ada parkir, ada pelabuhan. Nah, di samping ada bentuk tugas dan layanan lainnya, misalnya penerangan jalan umum, PJU ya. pengujian kendaraan, Uji emisi itu ya. ya, terus pengolahan terminal, gitu. Terus ada juga bentuk layanan-layanan di sub lainnya khususnya di bidang perhubungan laut itu sendiri. Nah, sehingga kalau dibuat perbandingan dengan saat ini, bidang tugas saat ini, nah memang kalau di BP2RD kita lebih fokuskan untuk pengolahan pajak. Retribusi itu BP2RD hanya pada posisi sebagai leading sektor mengontrol seluruh pengelolaan. Jadi BP2RD itu menjadi koordinator untuk pengolahan PAD di daerah. Nah, sehingga yang dilayani langsung itu terkait dengan layanan pajak. Layanan pajak itu ada pajak bumi bangunan, Iya, PBB. ada pajak reklame, pajak hiburan, ada pajak hotel, gitu. Ada bentuk pajak untuk kendaraan, Pajak restoran juga. restoran. Oh. Ini yang dikelola langsung oleh BP2RD. Di luar itu bentuk-bentuk retribusi lainnya itu ada parkir, pelabuhan, IMB, retribusi pasar. Oh, itu juga dikontrol Itu juga dikontrol oleh BP2RD walaupun layanan langsung itu ada di OPD teknis. Oh iya, kayak perhubungan tadi ya. Ya, ada retribusi persampahan, ada di DLH. Jadi kita mengontrol semuanya. Nah, sehingga perbandingannya seperti itu. Kalau di Disub itu hanya kelola retribusi, di BP2RD itu mengelola pajak dan retribusi. Cakupan untuk di BP2RD lebih luas. Lebih luas, ya. Seluruh alur pendapatan yang masuk di satu daerah itu memang dikontrol langsung oleh BP2RD, khususnya untuk Ternate. Iya, kalau Bapak di BP2RD ini kan sudah di tahun yang ini ya, 2025 ini. Iya. Kira-kira dari capaian target PAD begitu tuh, dari beberapa sektor tadi gimana tuh Pak untuk pencapaian realisasi targetnya? Alhamdulillah, saya sampai menutup akhir November ini, kita hampir di setiap objek untuk pajak itu kita sudah jalan menuju 100% semua. Bahkan untuk di November ini
ada beberapa item yang sudah melebihi dari 100%. Saya misalnya PBB P2. Nah ini sudah 100% lebih. Lebih dari target ya. Lebih Karena dari kalau yang target. kita tahu sebelum-sebelumnya kan udah sampai target ya. Ya alhamdulillah. Masa Allah, tepuk tangan dulu dong untuk Ini harus Bapak. apresiasi khusus ini. Kita BPHTB sudah bahkan sudah 132%. 170% Iya. dan capai target. Luar biasa. Tutup November. Ini belum Desember. Iya. Kita Masih ada pajak- Desember lagi loh. Iya. Baru Pajak tanggal reklame. 1 hari ini kan. Kita pajak reklame sudah melebihi juga. Pajak reklame juga Iya, lebih. 100%. Pajak resto kita sudah 100%. Terus pajak hiburan Sudah mencapai kita target sudah capai target. Terus pajak kendaraan ini sudah capai target, sehingga insya Allah mengakhiri di akhir untuk Desember nanti, Iya. saya berkeyakinan Semua semua item itu kita bisa 100%. tangan dulu dong. Jadi ini semua tidak terlepas dari bentuk dukungan, Iya. support, dan juga pemahaman masyarakat Kota Ternate bahwa dengan kewajiban untuk membayar pajak daerah ini, nah ini dia bisa kembali dalam bentuk pembangunan untuk daerah ini. Nah, Pak Kaban, ini turun ingin tahu dari baru berapa bulan Pak Kaban masuk diberi kepercayaan menjabat sebagai kepala BP2RD dan sudah ada target-target yang tercapai baru berapa bulan ini. Kira-kira ada trik-trik khusus nih yang Iya. Kaban ada inovasi atau Iya, gimana lah ya betul. sampai targetnya langsung tercapai itu. Tengah Oktober Iya. bulan kemarin, memang bersama dengan jajaran saya segera mungkin untuk membuat skema, sampaikan ke mereka bahwa skema untuk bagaimana mendongkrak capaian realisasi kita di penghujung 2025 ini, ya memang kita harus memfokuskan terkait dengan bagaimana untuk bisa kita sambangi atau jemput bola di setiap titik-titik yang menunggak. Begitu. Ini kan bentuk tunggakan atau piutang dari wajib pajak yang ada Ternate ini kan sudah makan tahun, sudah bertahun-tahun. Nah ini yang menjadi fokus saya dan jajaran di triwulan keempat ini untuk bagaimana bisa kita mendongkrak ini. Nah alhamdulillah di 1 bulan ini beberapa objek pajak dengan pemahaman yang sudah baik, dukungan juga, sehingga bentuk-bentuk penyelesaian dari tunggakan yang ada ini yang membuat realisasi kita di penghujung tahun ini bisa bukan capai tapi melebihi target juga ya. Luar biasa. Itu yang membuat capaian kita itu bahkan sudah melebihi dari 100% apa yang ditargetkan karena bentuk penyelesaian tunggakan yang besar. Berarti trik-triknya saya lihat kemarin kalau tidak salah ada buat namanya pojok pajak juga ya. Saya juga bersama jajaran kami membuat pojok pajak misalnya di titik-titik untuk kawasan zona ekonomi. Misalnya nanti ini di Jumat malam kita akan buka sedikit ruang juga di kawasan kuliner, atau di hari Minggu itu biasa di arena Car Free Day. Maksud saya ini kita mengirim pesan ke warga, ke publik bahwa saya contohkan misalnya untuk PBB tidak harus ke kantor lurah. Nah, orang jalan di arena Car Free Day ya silakan bisa mengakses untuk PBB maupun bentuk pajak apa saja. Ya tidak harus ke. Jadi hanya bentuk untuk bagaimana mendekatkan bentuk layanan pajak ini ke warga kota. Lebih dekat dengan masyarakat begitu. Kita juga nanti misalnya buka di area untuk kawasan Jatiland Mall. Jadi lebih ke mendekatkan untuk layanan. Karena selama ini orang mungkin berpikir kalau misalnya PBB harus ke kantor lurah, harus antri juga di kantor BP2RD. Sehingga lagi-lagi untuk jemput bola itu insya Allah menjadi andalan saya dan jajaran sampai dengan di waktu-waktu yang ke depan ini. Jadi kalau inovasi dari Pak Kaban ini kalau kita bisa analisa di tim sepak bola, Pak Kaban sebagai playmaker jemput bola gitu dari belakang ya untuk tujuan gol ke depannya. Luar biasa Pak Kaban. Jadi mungkin Pak Kaban ini apa namanya bisa jadi sarana informasi juga kepada masyarakat umum di luar sana khususnya Kota Ternate bahwa BP2RD hari ini mereka telah menjemput bola dengan
ada buka namanya pojok pajak ya. Iya. Di Car Free Day setiap hari Minggu di Taman Nukila. Di Taman Nukila. Taman Nukila sama di mall juga ya. Di mall, kawasan memang kuliner juga. Benar, kawasan kuliner ini merupakan salah satu sentuhan gerakan yang penuh inovasi di bawah pimpinan Pak Mokhtar Hasim ini luar biasa. Jadi harus diapresiasi nih. iya, memang harus diapresiasi sekali nih. Jadi Pak Kaban, ini ada beberapa pertanyaan netizen nih, karena kemarin kita sempat sampaikan di akun Delangi bahwa nanti akan kedatangan tamu, itu Kepala Badan Pengelola Pajak PP2RD Kota Ternate. Jadi ada beberapa teman-teman di media sosial, khususnya di Instagram kami, delangi.com, itu ada beberapa yang mengirim pesan. Mungkin kita bisa baca sama-sama, Pak Kaban bisa menjawabnya. Mungkin teman-teman kreatif bisa dibantu. Ya, oke, ini ada DM dari Kapten Joronga. Kapten Joronga. Halo Min, saya dengar katanya mau mengundang Kaban BP2RD Kota Ternate. Saya mau minta tanggapan beliau atau pesan yang bisa beliau sampaikan ke kami nih, para anak muda untuk menjaga dan membangun Kota Ternate ke depan yang lebih baik. Iya. Terima kasih. Kapten Joronga. Kapten Joronga. Kapten Joronga. Kapten ini. Jadi Pesan begitu, pesan kira-kira apa yang perlu disampaikan ke anak muda untuk bagaimana sama-sama kita menjaga dan membangun Kota Ternate yang lebih baik ke depan. jadi bentuk menjaga kota ini, bagaimana saya berharap teman-teman seperti Kapten Joronga ini, para generasi muda, nah, untuk terus memberikan ide-ide yang segar dan ide-ide kreatif, agenda-agenda generasi muda yang positif, sehingga Ternate ini sebagai kota jasa terus bergerak dengan kemajuan-kemajuan dari kreativitas para generasi muda ini sendiri. Dan satu hal yang perlu saya pesankan lewat media ini, bahwa membangun Ternate itu dengan pajak. Membangun Ternate dengan pajak. Ingat Kalau itu. pajaknya bagus, maju Ternate-nya. Luar biasa. Keren ini. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi dari mana ada? Oh, dari Husain. Hanya ada dua ya? Ada dua ya. Yang satu ini apa nih? Selama ini ada persepsi bahwa usaha kecil lebih rajin dan taat pajak. Sementara usaha besar punya jalur atau dapat toleransi lah dalam tanda kutipnya. Menurut Bapak, sejauh apa stigma ini benar atau apa langkah konkret untuk menghapus stigma kesan kelihatan kurang adil ini maksudnya? Iya. Makanya tadi saya sampaikan di awal. Di awal penyampaian host tadi ke saya terkait dengan penugasan awal di BP2RD, saya memulai dengan penyelesaian bentuk tunggakan pajak. Saya tidak memulai dengan PBB untuk hunian. Benar. Saya memulai dengan penyelesaian Tunggakan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal tunggakan piutang, berarti ada pada pelaku usaha besar. Iya, cocok. Begitu. Nah, sehingga stigma ini dengan sendirinya bisa meredam kondisi opini warga kota, opini orang bahwa yang kena pajak itu hanya usaha kecil. Nah, saya memulai tugas di BP2RD, saya sampaikan ke jajaran bahwa tunggakan dari pelaku usaha besar itu harus kita selesaikan di penghujung 2025 ini. Paling tidak ada progres untuk bentuk penyelesaian yang nantinya akan kita lanjutkan juga sampai ke tahun-tahun berjalan. Itu sehingga saya masuk di Desember, saya menginformasikan kembali ke seluruh warga kota, para wajib pajak, dalam rangka hari jadi Ternate yang ke-775. Kembali Pak Wali Kota sudah mengiyakan bahwa seluruh bentuk sanksi denda pajak itu kita hapuskan, terutama para pelaku usaha kecil.
Gitu. Jadi silakan memanfaatkan di kondisi ruang waktu sampai dengan 31 Desember ini. Jadi melalui momentum Hari Jadi Ternate yang ke-775 yang bertepatan di saat pagi tadi sudah di launching langsung oleh Pak Wali. Ini bentuk penghapusan denda, sanksi, terutama pajak dari para pelaku usaha kecil. Itu kami pemerintah kota akan menghapus denda-dendanya, sehingga yang dibayar itu hanya bentuk pokok. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, pada para pelaku usaha kecil menengah ke bawah, sehingga paling tidak di pasca COVID ini mereka terus bergerak untuk menjalankan roda perekonomian, dan beliau berpesan bahwa melalui mereka lah seluruh perekonomian di kota ini bisa terus bergerak. Jadi saya kira itu bentuk dukungan ke para pelaku usaha kecil, sehingga paling tidak bentuk eksistensi mereka untuk mengisi ruang-ruang ekonomi di kota ini bisa terus berlangsung. Jadi benar juga ya Fir ya, bahwa berarti stigma miring tadi yang mungkin opini luar masyarakat sana tentang mungkin hanya objek wajib pajak yang besar, tapi ternyata di bawah kepemimpinan Pak Mokhtar ini luar biasa ya, ada keberpihakan kepada masyarakat kecil ya. Nah, terakhir nih Pak Mokhtar, sebelum kita selesai podcast pada malam hari ini, kira-kira Bapak bisa merangkul satu perjalanan karir Bapak mulai dari awal sampai sekarang itu kepada teman-teman atau anak-anak muda yang mungkin Bapak ini bisa mereka katakan sebagai salah satu sosok yang begitu menginspirasi, banyak inovasi yang Bapak lakukan gitu. Ya bisa dikatakan ya closing statement yang harapan apa begitu untuk anak muda ke depan. Jadi kota ini harus menjadi kuat, dan dia harus terus bergerak dengan ide-ide dari para generasi muda. Kota ini harus terus bergerak dengan adanya pergerakan dari para kaum milenial. Sehingga kota ini kita akan terus membuka diri untuk siapa saja, dan kota ini harus terus maju dengan jasa dan perdagangan yang begitu kuat, yang itu digerakkan oleh para generasi muda kita. Saya kira itu. Siap, terima kasih. Ya, jadi Fir, mungkin dengan berakhirnya statement tadi dari Pak Kaban BP2RD Kota Ternate, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Kaban sudah ikut hadir di studio Dalangi kita pada malam hari ini. Ya, dengan berakhirnya mungkin closing statement tadi, maka berakhir pula podcast kita pada malam hari ini. Ya, dan sampai jumpa, kita ketemu di podcast Dalangi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Siap. Terima kasih Pak Kaban.